Luxurious apa? Lu pikir hotel? Fuckboy naik F30? Emang iya? Wah parah lo. Wah parah lo. Wah. Kepanjangan dari MV Agusta adalah Akang MV. Ternyata Ducati itu punya singkatan juga. Ada cuy singkatannya. Kepanjangannya adalah yang namanya anak motor, kalau udah nongkrong, ngebahasnya ya pasti seputar motor juga gitu kan. Walaupun kadang ada lah ya yang ngebahasnya itu ngomongin orang lah gitu. Tapi kita ambil vibe positifnya aja. Biasanya kalau anak motor itu nongkrong, ya pasti ngomongin motor. Nah, kalau udah ngomongin motor, itu pasti biasanya kita udah sering nyebut istilah-istilah atau singkatan-singkatan yang kadang-kadang kita juga masih nggak tahu istilah atau kepanjangan dari singkatan itu tuh apa gitu. Kayak misalnya CDI, lu tahu nggak kepanjangannya? ABS. Absolut. Absolut, ABS absolut depannya. Kalau kita nggak tahu apakah itu salah, tentu nggak cuy. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian nggak tahu kepanjangan dari sebuah singkatan teknis atau nama motor atau jenis motor, nggak salah juga asal kita paham artinya. CBS, lu tahu nggak? Tahu. Apa? Brake system. Nah, itu buat di sektor apa? Pengereman. Tuh, kayak gitu-gitulah ya. Masalahnya kalau misalnya kita ngumpulin istilah-istilah atau singkatan-singkatan di dunia motor, itu banyak banget gitu kan. Nah, di episode kali ini gue bikin lebih spesifik nih cuy. Gue akan bahas singkatan-singkatan dari brand motor atau merek jenis motor tertentu. Yang mungkin nama motornya sering kalian sebut setiap hari, tapi kalian nggak tahu kepanjangannya itu apa atau artinya itu apa. So, langsung aja kita mulai dari nama motor yang pertama. Let's go! Kita mulai dari motor yang paling tua dulu nih, yang paling legend lah, yaitu Honda GL. Honda GL series ini termasuk varian motor Honda yang versi internasional ya. Artinya nggak cuma ada di Indonesia doang, tapi di dunia itu juga ada yang versi GL. Nah, yang paling populer di Indonesia itu ada Honda GL 100 misalnya, atau Honda GL Pro, atau Honda GL Max yang kayak gini-gini gambarnya. Pertama kali Honda GL series ini diluncurkan di Indonesia itu pada tahun 1979 cuy. Dan kalian tahu kepanjangan Honda GL? Lo tahu nggak GL? Grand Luxury. Salah. Ya, jadi kepanjangan Honda GL atau GL adalah Jin Linamoto. Jin Linamoto adalah nama kakek dari pendiri Honda. Nama pendiri Hondanya itu kan Saichiro Honda ya. Dia menjadi sekaligus seorang samurai pada era 1876 sampai 1877. Saichiro Honda kemudian memberikan inisial GL pada mesin motor buatannya sebagai bentuk penghormatan kepada kakeknya tersebut. Namanya ya itu tadi, diambil dari inisial nama kakeknya. Bukan Grand Luxurious apa? Lu pikir hotel? Kita masuk yang kedua. Ini dari pabrikan sebelah nih, yang warnanya hijau. Yap, Kawasaki KLX. Motor Kawasaki KLX pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2009. KLX adalah seri motor trail dari Kawasaki yang dirancang untuk penggunaan ganda, baik di jalan raya maupun di medan off-road yang cukup ringan, atau misalnya kayak gravel-gravel atau berpasir gitulah ya. Singkatan KLX sebenarnya merujuk pada motor trail Kawasaki yang ringan dan serbaguna, cocok untuk pengendara pemula maupun yang sudah berpengalaman. Jadi bisa dibilang all around motorcycle lah ya. Tapi kalian tahu nggak singkatan dari KLX itu sendiri? Jadi singkatan dari KLX adalah Kawasaki Light Cross. Bang, itu namanya bukan KLX, KLC dong. Kan belakangnya cross, bukan X. Yap, benar. Kalau misalnya kalian notice ya. Tapi di sini ada sedikit penyesuaian, di mana cross itu biasanya kan motor-motor cross, kayak motor-motor dual purpose, itu kan identik dengan extreme gitu kan. Jadi crossnya itu diganti lah jadi X, karena singkatan X itu identik dengan motor-motor itu tadi, dual purpose, segala medan, bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan atraksi-atraksi gitu kan, yang identik dengan olahraga ekstrim. Makanya diganti jadi KLX belakangnya. Kalau dijabarin lagi nih, misalnya dari K, Kawasaki, ini adalah merek motornya itu sendiri kan. Terus Light, diambil dari huruf L-nya, yang menunjukkan bahwa motor ini lebih ringan dan mudah dikendalikan dibandingkan dengan motor trail Kawasaki lainnya. Misalnya kayak Kawasaki KX yang lebih berorientasi pada motor yang lebih racing atau yang lebih balap gitu cuy. Terus ada juga Cross yang terakhir ya. Nah, ini konteksnya Cross itu merujuk pada motor trail atau motocross yang dirancang untuk berkendara di berbagai jenis medan, termasuk jalan raya dan off-road. Makanya diganti Cross-nya itu ekstrim gitu, jadi KLX. Kita masuk ke motor yang ketiga. Ini dari pabrikan, balik lagi ke Honda, tapi di motor nggak baru juga sih ya sebenarnya. Tapi kalian pasti sering familiar sama sebutan motor ini. Namanya adalah Honda CBR.
Honda CBR pertama kali diluncurin pada tahun 1983 dengan model Honda CBR 400F. Meskipun ada beberapa interpretasi dari CBR ya, tapi secara keseluruhan CBR ini mencerminkan karakteristik motor yang menggabungkan antara kenyamanan berkendara sehari-hari dengan tampilan yang sporty gitu cuy. Nah, kepanjangan dari Honda CBR nih, kalian pasti juga sering sebutin nih, CBR gitu kan. Kepanjangannya adalah City Bike Racing. Atau ada juga yang bilang City Bike Racer gitu. Ini ada dua versi lah. Malahan ada juga beberapa sumber yang nyebutin kepanjangan lain dari CBR itu adalah Commuter Bike Racer. Tapi yang paling umum diterima itu adalah City Bike Racing. Karena itu tadi, motor tampilannya sporty, racing gitu ya. Tapi bisa dipakai atau tetap nyaman dipakai untuk di dalam kota atau sehari-hari. Kita lompat ke pabrikan Suzuki dengan flagshipnya mereka. Yaitu dari Suzuki GSX. Suzuki GSX adalah salah satu varian motor dari Suzuki. Pertama kali diluncurin itu di tahun 1984. Model pertama yang dirilis adalah GSX R400 dan GSX R750 yang hanya dijual di Jepang karena adanya peraturan pembatasan kapasitas mesin. GSX sendiri ini dibuat untuk menggambarkan filosofi Suzuki dalam menciptakan motor sport yang menggabungkan performa tinggi dengan desain yang sporty sekaligus futuristik gitu cuy. Dalam perkembangannya, kode GSX juga digunakan untuk motor sport Suzuki lainnya. Misalnya kayak GSX R1000, GSX R600, GSX S150. Bahkan sampai di Indonesia juga ada kan GSX yang 150 ya itu masuknya kan. Tapi kalian tahu nggak kepanjangan dari GSX? Nah ini dia. Kepanjangannya adalah Grand Sport Eksperimental. Cuman eksperimentalnya itu diambil bukan E-nya tapi X-nya kan. E-eksperimental gitu. Namanya jadinya GSX. Selanjutnya, ini juga salah satu motor yang gue yakin kalian sering sebut. Yaitu Honda PCX. PCX pertama kali diluncurin pada tahun 2010 di Indonesia. Saat itu Honda PCX masuk ke Indonesia sebagai motor CBU. Makanya varian awal ya itu harganya cukup mahal kalau dibandingin dengan varian motor matic lainnya gitu cuy. Nama PCX merujuk pada sebuah motor matic Honda yang nyaman, yang dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan seperti layaknya naik mobil mewah cuy. Nah, kepanjangan dari PCX sendiri adalah Personal Comfort Saloon. Saloon sendiri merupakan permainan kata dari saloon, dari S. Aslinya tuh saloon tuh tulisannya S, S-A-L-O-N gitu ya, saloon. Pertama, P, personal, menekankan kepada kenyamanan individual pengendara. C, comfort, menunjukkan bahwa motor ini dirancang untuk memberikan kenyamanan saat motor itu dipakai atau saat berkendara. X diambil dari saloon yang menggambarkan kemewahan dan kenyamanan. Seperti sebuah salon, tempat yang nyaman dan mewah. Bukan salon ini tapi ya, maksud gua jadilah PCX. Anjay. Kita ke motor berikutnya. Kalau misalnya ada satu jenis motor yang semua orang tahu, generasi umat manusia tahu, bisa jadi inilah motornya yang semua orang tahu itu. Yaitu Honda CB. Seri Honda CB memiliki sejarah panjang di Indonesia. Dimulai pada tahun 1959 dengan Bentley CB92 Super Sport. Motor CB itu dirancang untuk keseimbangan antara performa dan kenyamanan dalam penggunaannya sehari-hari. Nah, kepanjangan dari CB di sebuah motor Honda CB adalah City Bike atau komuter bike. Ini merujuk pada sepeda motor yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan. Meskipun ada beberapa spekulasi tentang arti lain seperti cross beam, tapi yang paling umum dan yang paling bisa diterima di masyarakat yang paling orang-orang tahu itu ya, yaitu kepanjangan CB dari komuter bike atau city bike. Hampir mirip dengan si CBR ya, karena si CBR itu kepanjangannya juga dari versi racingnya, jadi ditambahin R belakangnya gitu kan, racing atau racer kalau CBR. Jenis motor selanjutnya kita masuk ke ranah motor bebek, di mana ini diisi oleh Honda CT. Honda CT adalah seri sepeda motor bebek trail yang memulai debutnya pada tahun 1961. Seri ini awalnya itu dikenal sebagai seri ST, kemudian dirubah menjadi CT untuk pasar Kanada dan Amerika. Honda CT Series dikenal karena kemampuannya untuk menjelajahi berbagai medan, baik di perkotaan maupun di alam terbuka. Walaupun ini tampilannya, ingat ya, motor bebek, bukan motor trail, tapi ya itulah uniknya Honda. Honda CT125 ini tidak memiliki kepanjangan resmi yang diumumkan oleh Honda sebenarnya. Meskipun begitu, CT pada CT125 kemungkinan besar merupakan singkatan dari Cup Trail. Kenapa Cup Trail? Nah, C-nya itu kan Cup ya. Cup-nya itu diambil dari motor bebek. Jadi kalau misalnya kalian ke luar negeri, kalian kan nggak mungkin ngomong motor bebek gitu, ya kan? Duck motorcycle gitu. Kan nggak mungkin. Nah, istilah motor bebek kalau di dunia internasional lah ya, atau di luar negeri, itu dibilangnya Cup.
CUB. Tinggal T-nya. T-nya itu adalah trail. Jadi kalau digabungin Cup Trail. Jadi kayak motor bebek bergaya trail gitu. Kita masuk ke dari pabrikan pesaingnya Honda. Kali ini dari Yamaha, yaitu lewat variannya Yamaha MT Series. Keluarga MT adalah nama yang digunakan untuk seri sepeda motor naked atau seri tanpa fairingnya si Yamaha gitu cuy. Contohnya yang ada sekarang misalnya kayak MT-15, terus ada juga MT-25 ya kan. Yang versi gedenya juga ada gitu guys. Nah, kepanjangan dari MT itu adalah Master of Torque. Ya, walaupun juga ada sebutan lainnya ya. Ada anggapan bahwa singkatan dari MT itu adalah Mega Torque. Istilah Mega Torque sendiri pertama kali muncul pada konsep motor MT-01 di Tokyo Motor Show tahun 99 yang menekankan pada mesin yang besar dengan torsi yang melimpah. Jadi jelas ya, sekarang kalau misalnya kalian ada teman yang pakai MT-25 atau MT-15 gitu, jelas tuh kepanjangannya. Ya kalau nggak Mega Torque, Master of Torque, anjay. Masternya dari torsi, ya gitulah pokoknya. Nah itu dari tadi varian motornya ya. Sekarang kalau misalnya kalian ngomongin motor, pasti ada beberapa brand motor yang juga pakai singkatan. Contohnya, misalnya KTM. Nah, ya kan itu singkatan juga. Ada kepanjangannya. Tapi kalian tahu nggak beberapa brand motor tersebut yang singkatan ya, itu kepanjangannya apa? Kita langsung mulai dari yang pertama, dan ini yang paling cukup familiar sebenarnya ya, yaitu BMW. Sejarah pabrikan asal Jerman, BMW, ini dimulai pada tahun 1923 dengan peluncuran BMW R32. Sebelum itu, BMW fokus pada produksi mesin pesawat dan komponen lainnya. Nah, BMW R32 ini lahir dengan mesin boxer yang menjadi ciri khas motor BMW sampai sekarang. Selain itu, ciri khas lainnya adalah motor BMW itu kalau untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda belakang, biasanya kalau motor biasa itu pakai rantai. Nah, kalau BMW ini pakai gardan. Ya, itu jadi ciri khas motor BMW. Tapi kalian tahu nggak kepanjangan dari BMW? Nah, biasanya nih fuckboy nih. Mobil sih, gue ngomongin mobil ya. F30. Iya, BMW F30 yang fuckboy. Fuckboy naik F30. Iya, yang mobil-mobil. Emang iya? Wah, parah lo. Oh, enggak, Wah, parah lo. Wah. Oke, jadi kepanjangan dari BMW. Ini ada dua versi sebenarnya ya. Yang satu gampang disebutin, yang satu sulit. Tapi artinya sebenarnya sama. Yang pertama itu adalah Bayerische Motorenwerk. Werke tulisannya. Atau istilah yang udah ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Yaitu Bavarian Motor Work. Nah, itu BMW juga. Tapi walaupun beda bahasa, singkatannya bisa tetap sama ya gitu. Sama-sama BMW alias BMW. Yoi. Berikutnya dari pabrikan yang cukup high-end nih ya, yaitu MV Agusta. MV Agusta adalah produsen sepeda motor mewah Italia yang didirikan pada tahun 1945 oleh Count Domenico Agusta sebagai cabang dari perusahaan pesawat terbang Agusta. Jadi emang dia tuh awalnya bikin pesawat terbang dulu cuy, nggak langsung bikin motor gitu. Di Indonesia, walaupun populasinya nggak banyak, tapi motor MV Agusta ini juga udah cukup banyak yang pakai ya. Beberapa modelnya yang cukup populer, kayak beberapa motor ini yang dipakai nih. Nah, langsung aja ya, kepanjangan dari MV Agusta adalah Akang MV. Jadi kepanjangan dari MV Agusta adalah Meccanica Vergera Agusta. Ya, Meccanica Vergera itu merujuk pada lokasi pabrik di mana si MV Agusta ini didirikan gitu. Dan Agustanya itu diambil dari namanya, karena kan tadi owner itu Agusta namanya. Dari negara Italia kita terbang langsung nyebrang ke India lewat pabrikan yang bernama TVS. TVS Motor Company adalah produsen kendaraan roda 2 asal India. Perusahaan ini didirikan pertama kali pada tahun 1978. Nah, TVS adalah salah satu pabrikan motor dengan merek non-Jepang yang sekarang juga udah punya pabrik di Indonesia. Kalau pabrikan Jepang kan ya nggak usah tanya. Ada Honda udah juga punya pabrik di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin yang non-Jepang, salah satunya adalah TVS guys, yang udah punya pabrik di Indonesia. Varian motornya banyak. Ada TVS Apache di era 2000-an sampai TVS Ronin yang sekarang-sekarang ini ya. Walau populasinya nggak sebanyak motor brand Jepang, tapi TVS di Indonesia sukses mempertahankan posisinya sebagai pabrikan dengan legitimasi atau label kuda hitam di Indonesia selama beberapa dekade. Kepanjangan dari TVS ya? Susah nih anjir gue baca ya. TVS, kepanjangannya adalah Tiruk Kurungudi Venggaram Sundram Yengar. Itu kurang lebih itulah. Itu apa bang gitu? Nah, itu adalah nama pendiri perusahaan TVS Motor Company guys. Sebenarnya ada istilah lain atau ada gosip lain, TVS itu adalah Trust Value Service atau apa gitu ya. Tapi kalau dari beberapa sumber yang gue lihat, yang paling valid itu ya tadi itu.
nama pendirinya, Tirukurunggu di Pangaram Sundram Iyengar. Nah, itu dia cuy. Coba kalian bisa ulangin nggak apa yang tadi gue sebutin? Dari daratan India kita terbang lagi ke daratan Inggris lewat motornya BSA. BSA didirikan pada tahun 1861 di Birmingham, Inggris. Awalnya, BSA adalah pabrik yang memproduksi senjata api. Baru beberapa tahun kemudian, mereka mulai membuat sepeda motor. Mungkin Gen Z atau anak-anak yang muda sekarang ya, mungkin nggak terlalu familiar dengan motor BSA. BSA adalah sebuah merek motor yang kalau sekarang tuh identik dengan motor-motor tua lah sebenarnya, motor-motor vintage. Bisa dibilang liftingannya BSA itu kayak misalnya Triumph atau dulu Royal Enfield gitu kan. Kalau sekarang kan Royal Enfield udah India banget kan gitu. Karena basicnya Royal Enfield dulu Inggrisan juga. Oke, langsung aja. Kepanjangan dari BSA adalah Birmingham Small Arms, ya kan? Jadi kalau disingkat jadi BSA. Nah, di sini juga sebenarnya banyak yang salah mengartikan atau salah persepsi gitu ya. Karena di situ ada kalimat small arms. Birmingham kan udah jelas dari asal kotanya ya. Nah, small arms. Kenapa small arms? Biasanya pada jawab, ya karena motor-motor dulu itu armnya atau swing armnya itu kecil-kecil. Ya emang bener sih, kecil-kecil cuma pakai pipa doang gitu kan. Tapi ternyata salah guys, bukan itu. Small arms itu mengacu pada sebuah senjata api. Ingat ya, tadi gue sebutin bahwa awalnya BSA ini adalah pabrik pembuat senjata api. Mungkin ya kalau gue artiin bahasa zaman dulunya, small arms itu adalah lengan pendek. Senjata lengan pendek atau lengan kecil gitu ya. Yang kalau sekarang itu mungkin artinya pistol, beceng gitu kan. Nah, sekarang tuh kayak laras panjang, laras pendek gitu lah. Nah, small arms-nya itu adalah mengacu kepada sebuah senjata laras pendek. Bisa jadi seperti itu. Terakhir kita lompat ke dataran Italia lagi nih. Tadi ada MV Agusta, ini ada saudara kembarnya mungkin ya dari Ducati. Kalian tahu nggak Ducati itu ada singkatannya juga? Ducati adalah perusahaan sepeda motor asal Italia yang terkenal. Memiliki sejarah yang dimulai pada tahun 1926 di Bologna, Italia. Awalnya sebagai perusahaan radio bernama Società Scientifica Radio Brevetti Ducati. Anjay, mamma mia, lezzato. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata Ducati itu punya singkatan juga. Tahu nggak, Sal? Gue nggak tahu kan. Itu kayaknya paten dan namanya. Nggak, itu ada singkatannya. Nggak tahu kan? Kalian juga pasti baru tahu, ya kan? Nggak ada yang tahu. Nah, ini pasti orang-orang mikir Ducati itu nggak ada singkatannya. Ada cuy singkatannya. Dan Ducati, kepanjangannya adalah dulu kakaknya Tiger. Woi. Oke, gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini. Semoga kalian terhibur dan bisa nambah wawasan juga seputar ya tadi singkatan-singkatan atau brand-brand motor atau merek-merek jenis-jenis motor yang mungkin kalian suka sebutin tiap hari, tapi kalian nggak tahu kepanjangannya apa dan artinya apa dan kenapa dinamain seperti itu gitu. Kalau kalian suka sama video-video ya remeh-temeh kayak gini, kalian bisa tulis aja di kolom komen. Enaknya kita ngebahas apa lagi nih yang info-info menarik seperti ini. Kalian bisa langsung tulis di kolom komen. Kalau kalian suka sama video kali ini, tekan tombol like-nya, share juga ke teman-teman kalian, dan pastinya jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor pastinya. Videonya langsung aja gue tutup seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.